kehidupannya kok berbeda ya sekelompok orang itu. Kita lihat ya, kita masuk dulu. Nah, saya yakin saudaraku bahwa kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup jemaat Tuhan mula-mula itu yang memampukan mereka untuk hidup berbagi, betul nggak? Sehingga mereka berkata, ini bukan kepunyaanku ya, ini milik bersama. Ya, kita lihat ayat selanjutnya, kita selesaikan dulu. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Lanjut. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Lanjut. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi kenapa? Karena kasih yang mengalir membuat egois, kesombongan tidak ada. Ya, sehingga mereka berkata bahwa ini bukan milik sendiri. Hartaku ini bukan milik sendiri. Mereka diubahkan konsep tentang harta, saudara. Ya, jadi saudara mereka berpikir karena sudah dibarui oleh firman, harta itu bukan apa yang kita miliki. Kalau saya, harta itu bukan mobil, harta itu bukan uang, harta itu bukan rumah. Saya percaya bahwa ada penyetaraan pewahyuan tentang konsep tentang harta waktu mereka berpikir karena firman mereka diubahkan harta itu adalah Tuhan dan firman-Nya. Amin. Makanya dia merasa bahwa kalau saya memiliki rumah itu bukan milik saya. Ngerti ya? Karena bagi mereka, karena sudah diwahyukan tentang firman bahwa harta saya adalah Tuhan dan firman-Nya. Kekayaan saya Tuhan dan firman. Jadi kalau ini semua kamu ambil milik bersama, ya nggak ada masalah. Diubahkan, saudara. Dan akhirnya apa? Dia rela, saudara. Itu yang membuat tidak ada satu yang berkekurangan. Berarti sebenarnya banyak saat itu, pada waktu dia percaya kepada Yesus, banyak orang berkekurangan. Betul nggak? Tapi karena mereka diubahkan konsep berpikirnya tentang harta yang kuat menanggung yang lemah. Saudaraku jangan diartikan begini ya, ayat selanjutnya. Kemudian saya misalnya mobil saya besok saya jual gitu ya. Kemudian saya punya rumah saya jual, konyol gitu. Jangan diartikan seperti itu saudara. Terus ditaruh di bawah kaki penatua Leo gitu. Terus bagi-bagi, Pak Mensen perlu berapa juta? Kamu perlu berapa juta? Kamu yang miskin daftar. Bukan itu maksudnya. Memang di sini tidak dirinci seperti itu saudara. Tidak diceritakan, tapi banyak hamba Tuhan menafsirkan bahwa ketika mereka bertekun selalu ada firman yang memberikan instruksi. Betul nggak? Setiap firman mengandung instruksi. Jadi ketika para rasul berdoa, tiba-tiba yang lihat, oh kayaknya harus ada usaha ini. Saya lihat si jemaat ini punya kemampuan ini, si B punya kemampuan ini. Oh yuk, dia ngomong, kita buka proyek ya. Proyeknya apa? Tanam padi bersama. Misal nih saudaraku, tanam padi bersama-sama. Kamu punya apa? Saya punya tenaga rasul. Ya kamu pasti dibayar. Saya punya modalnya. Dan orang yang punya modal tanah, dia ngerti ya? Saya percaya pasti mendidik ya. Nggak hanya kasih uang, tapi kasih pancing. Betul nggak saudara? Karena para rasul mendapatkan instruksi dari Tuhan. Sehingga setiap proyek-proyek yang mereka lakukan itu membuat semua orang tidak berkekurangan. Saya lagi berdoa supaya Tuhan buat di gereja ini seperti itu. Dulu kita punya catering seperti itu saudara ya. Tiba-tiba saya punya hikmat, ayo kita bikin catering. Siapa yang pintar masak? Mbak Minten ini jemaat. Oh Mbak Popi bagian snack. Waduh kita laku keras dulu ya Mbak Christine ya. Puluhan juta kita untung saudara. Kemudian tidak lagi ada instruksi. Kita harus digerakkan dengan firman, betul nggak? Nggak kita kira-kira bisnis, 5 bisnis yang sekarang harus tren masa krisis.
Yang pertama, bisnis online. Baru kita datang, Tuhan bagaimana kalau saya bisnis online? Enggak, saudara. Tapi setiap kau bersekutu dengan firman, firman memberikan instruksi. Ngerti enggak? Kerjakan itu. Kerjakan itu. Ketika para rasul didorong, ya kita punya begini. Oke, siapa yang berkekurangan? Kamu kerja, kamu keterampilannya apa ini? Saya yang kaya, jual, taruh di para rasul. Para rasul yang ngelola, betul? Jadi jangan diartikan begitu, Mbak Yus enak aja khotbah begitu, mereka dia nggak jual, dia nggak menghidupi firman, apalagi baru lagi boro-boro dia mau jual. Nggak begitu konsepnya, saudara. Kalau saya dapatin instruksi dan perlu modal banyak dan saya harus jual, saya akan jual. Ngerti ya? Kenapa? Karena harus dimulai dengan firman. Amin. Amin. Saya lagi berdoa, saudara. Apa nih Tuhan project yang kita mau kerjakan supaya di masa sulit jemaat tidak berkekurangan. Amin. Tapi dasarnya itu dulu loh, sehati sejiwa itu. Kalau dasarnya itu nggak ada, begitu ada project, saudara, kenapa tuh gue dikasih 200.000? Kenapa saya dikasih 50.000? Kenapa sih itu diangkat jadi manajer? Kenapa saya juga senang? Kita nggak akan jalan, betul nggak? Ini awalnya sehati dan sejiwa. Tidak ada keegoisan, tidak kesombongan, tapi kasih. Sehingga kita rela berbagi, rela bertolong-tolongan, rela menolong satu dengan yang lain. Ini yang harus. Ya, saya rindu sekali itu terjadi, amin. Ya, kita benar-benar haus firman-firman. Ya, kita menganggap harta bukan apa yang kita miliki, tapi harta kita adalah Tuhan dan firman-Nya. Sehingga ketika harta kita diambil segala macam, kita nggak tergoncang, saudara. Amin. Jadi kasih yang luar biasa itu yang mengalir. Ketika apa? Kita bersekutu dengan firman. Kita melihat mereka dengan rela, dengan sukacita. Itu yang membuat mereka mampu bertolong-tolongan. Kalau nggak dimulai dari situ, kita nggak tulus bertolong-tolongannya, betul nggak? Saya kasih Mbak Minten 100.000 aja udah ngomong ke Mbak Nancy, kemarin saya ngasih Mbak Minten 100.000 loh. Ini artinya nggak tulus gitu, saudara, amin. Kita masih ingin dipuji, harus habis dulu. Itulah jemaat mula-mula. Makanya kenapa dia viral dan kemudian menghebohkan semua orang. Karena tidak ada jenis kehidupan di dunia ini seperti itu. Ngerti ya? Dan saya yakin akhir zaman itu akan bangkitkan lagi. Kita benar-benar mau firman Tuhan. Saya rindu sekali ada instruksi mungkinnya tiba-tiba Mbak Popi, Mbak Yus kita bisnis ini, kita gumuli semua berdoa. Oh iya, butuh modal berapa? Oh iya, aku mau sumbang. Yang kaya bilang dengan rela, yuk kita ini, kita menjadi viral, saudara. Kita diberkati. Tidak ada yang berkekurangan, amin. Karena semua kasih karunia melimpah. Tapi awalnya harus kita memiliki dasar keyakinan yang sama. Pikiran Kristus, hati Kristus. Ya, mati daging semuanya. Sehingga tidak pernah ada perselisihan, gontok-gontokan. Imun, kata Pak Timul. Amin. Nah, itu satu perkara. Nah, saudaraku, ada satu jemaat, saya kagum, saya sampai meneteskan air mata. Ini jemaat sebenarnya nggak beda-beda jauh ya, warnanya seperti jemaat kita gitu ya. Kita lihat di 2 Korintus 8 ayat 1, sebelum ke 2 Korintus kita lihat ke Efesus 4 ayat yang kedua. Ini bukti ya. Kalau kita sudah sehati sejiwa, hendaklah kamu selalu rendah hati. Kamu rendah hati atau selalu? Selalu itu apa? Terus-terusan, saudara. Jangan berikan tempat untuk tinggi hati, betul nggak?
Gitulah ceritanya ya. Lawannya rendah hati kan tinggi hati. Jadi istri-istri kalau mulai suami tinggi hati bilang ayat hafalan. Hendaklah kamu selalu rendah hati gitu di depan dia. Ayat hafalan. Kalau terbalik suami-suami yang ayat hafalan. Kenapa saudara? Kita harus saling mengingatkan. Karena gak ada gunanya tinggi hati. Betul gak? Hendaklah kamu selalu rendah hati. Lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kita gak bisa kalau kita gak rendah hati, lemah lembut menunjukkan kasih dan saling membantu. Ya tadi dasarnya harus benar dulu saudara. Kalau enggak, waduh repot ya. Kita mencari pujian segala macam, ada motivasi yang enggak benar. Ya. Nah kita balik ke 2 Korintus 8, ini jemaat yang luar biasa. Saya berdoa supaya sungguh Tuhan nyatakan di tempat ini. 2 Korintus 8, ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ya. Ini jemaat Makedonia namanya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat. Jadi Paulus ini kasih tahulah kepada jemaat lain bahwa ada jemaat yang namanya jemaat Makedonia. Waduh, kasih karunia di sana itu melimpah-limpah gitu ya. Ya. Jadi Paulus sudah mulai melihat ada jemaat yang berbeda ini. Ya, dikatakan bahwa saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat. Kenapa jemaat di Makedonia dipenuhi dengan kasih karunia? Ternyata saya pelajari lagi, kita lihat Roma 15 ayat 26. Roma 15 ayat yang ke-26. Bacakan, 1, 2, 3. Kenapa dia dilimpahi kasih karunia? Karena jemaat Makedonia penuh dengan kemurahan. Kasihnya luar biasa. Mereka mengambil keputusan. Bukan satu orang, jemaat. Keputusannya apa? Menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Dahsyat ya. Pengambilan keputusan kita menentukan apa kita murah hati, penuh kasih atau enggak. Nah dia mengambil keputusan menyumbangkan sesuatu, bertolong-tolongan kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Memang jemaat Makedonia ini kaya-kaya ya Mbak ya. Kok dia mengambil keputusan? Kita lihat. Yuk kembali lagi di 2 Korintus 8. Jadi kenapa dia perlu mendapatkan kasih karunia? Karena dia mengambil keputusan. Aku mengambil keputusan apapun keberadaan saya akan menyumbangkan. Saya akan bertolong-tolongan, berbagi. Lanjut. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan amin. Emang jemaat Makedonia kaya-kaya? Saudara miskin, jemaat Makedonia sangat miskin. Tapi mereka mengambil keputusan. Kalau bukan ininya yang diubah oleh firman, gak mungkin. Betul? Betul gak saudara? Yang kaya aja gak akan mengambil keputusan. Betul gak saudara? Hitung-hitungan, ya yang ini aja deh. Mereka bukan orang miskin saudara. Dia sangat miskin. Bahkan dia dicobai dengan berat dari berbagai penderitaan. Tapi sukacitanya wow. Itu kalau nggak ininya berubah penuh dengan firman nggak mungkin.
Makanya itu tadi yang pertama, dasarnya harus benar, betul? Makanya banyak kasih karunia Tuhan gak terdengaling-aling, kasih terus. Konsep berpikirnya udah benar, sesuai dengan firman. Sehingga keadaan apapun dia mengambil keputusan. Pokoknya aku harus menyumbang kepada orang miskin. Dianya sendiri sangat miskin, saudara. Dia menyumbang orang miskin, aneh kan? Karena hatinya penuh dengan kemurahan. Mereka bertolong-tolongan. Padahal mereka sendiri menderita. Kenapa seringkali kita tidak ya saya percaya bahwa jemaat mula-mula itu kan tidak ditulis saudaraku bahwa seberapa tahun mereka memiliki pewahyuan yang sama. Mereka jadi orang seperti itu sehingga dampaknya besar. Memang gak ditulis 3 tahun, 4 gak ditulis. Itu proses, betul gak ya? Nah kita juga sedang mengalami proses. Saya terus berdoa pada suatu titik jemaat mula-mula itulah kita, betul? Kita sedang ditekun. Sekarang kita belum sampai level seperti itu. Tapi ketika kita sama-sama setuju, saya percaya. Karena jemaat mula-mula juga gak dilihat, gak dikomongin berapa tahun mereka berkumpul. Tapi ketika titik itu terjadi, dampak yang besar. Bukan karena banyak orang kaya di situ. Jadi saudara lihat, selagi dicobai dengan berat. Jadi tidak ada alasan kalau konsepnya benar, dasar firmannya benar di dalam pola pikir kita. Gak ada alasan saudaraku. Keadaan kita tidak bisa berbagi. Betul gak? Bertolong-tolong. Karena itulah kasih. Ya, kalau enggak kita pasti ada egois. Ada kesombongan. Kok hilang? Ini berarti penting firman ini saudara. Sampai kita. Ya. Jadi jemaat Makedonia ini bukan orang kaya. Saudara, kalau orang kaya saya gak perlu khotbahin. Tapi mereka sangat miskin. Lanjut. Ayat selanjutnya. Aku bersaksi, siapa aku? Paulus. Paulus bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Saya suka bayangin Paulus mungkin juga seperti saya. Udah kamu jangan kasih banyak-banyak. Kan kamu miskin. Mungkin dia begitu juga ya. Udah gak usah. Biarin aja yang kaya yang ngasih. Kamu gak usah. Kan kamu udah sangat miskin. Tapi keburu orang Makedonia ini cinta Tuhannya luar biasa. Sudah mengambil keputusan. Betul gak? Bahwa saya harus mengalami kasih karunia yang melimpah. Karena saya gak mau egois. Saya gak mau ini karena harta bagi saya adalah Tuhan dan firman. Kalau sudah Paulus bersaksi itu berarti dia juga terkagum saudaraku dengan kehidupan Makedonia. Mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Menurutnya kemampuan mereka itu menurut Paulus. Ngerti ya? Bukan berarti dia terus kemudian jadi gelandangan. Ini gara-gara saya memberi, saya gelandangan. Bukan. Ngerti ya? Jadi harusnya Pak Medi menurut Paulus harusnya dia kasih seginilah. Hidupnya kan masih sangat miskin. Tapi dia melebihi gitu kan. Ngerti ya? Nggak konyol juga gitu loh. Lanjut. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dan pelayanan kepada orang-orang kudus. Dia mengerti dengan dasar pemikiran firman bahwa kalau saya mengambil bagian dan pelayanan orang kudus, saya mendapatkan kasih karunia melimpah. Jadi Paulus mungkin begini, si ini gak usah ya. Aku
tahulah keadaanmu, udah gak usah urunan ya, gak usah ini aku tahu. Tapi mereka mendesak, saudara mendesak, kebayang ya kalau Paulus bilang dengan kerelaan, pasti bilang Pak Paulus, saya pengen dong ngasih berdasarkan kemampuan saya. Kenapa? Aduh kalau saya gak ngasih, saya mau mengasihi Tuhan saya yakin Tuhan akan melimpahkan saya tahu apa yang saya lakukan, Tuhan saya mengasihi Tuhan, ngerti lah saudara ya. Kalau kita semua kayak gitu, kasih karunia akan melimpah-limpah saudara. Dahsyat. Karena Tuhan gak pernah berhutang saudara. Kau kasih 5.000 dia ingat terus. Kapan saatnya saya kembalikan kepada Teguh. Karena dia kemarin gak makan kasih saya 5.000. Pada waktu yang tepat dia akan kembalikan. Cirinya dia mengembalikan, kau akan bersorak-sorai. Gak pernah kepikiran loh saya dapat begini, banyak banget, betul gak saudara? Itu ciri Tuhan. Gak pernah saudara kasih 5.000 dia kasih lagi 5.000, gak pernah. Makanya dikatakan kasih karunia mereka berlimpah-limpah. Mereka mendesak, kenapa? Karena sudah mengambil keputusan, betul gak? Jadi waktu Paulus bilang janganlah, udahlah. Aku tahulah, saya mengerti sekali perasaan gembala seperti Paulus. Tapi dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia mengambil pelayanan dalam orang-orang kudus. Saudara, kenapa gereja sekarang tidak ada revivalist, tidak hadir? Karena semua diukur dengan uang, betul nggak? Nggak tahu apa bedanya pelayanan sama pengorbanan. Karena semua pelayan dibayar dengan uang. Saya main keyboard, kalau di GBI udah jutaan itu. Ya enggak? Beda banget dengan cara jemaat mula-mula, betul enggak saudara? Ya? Sampai suatu ketika saudara ini terus terang aja ya, adik saya enggak, ini yang di Jakarta. Dia pernah tergabung dengan gereja besar di Jakarta. Suatu ketika WL-nya karena dia orang lihat dia cukup mampu, mapan, dia datanglah ke rumah si adik saya ini, dia bilang begini, Bapak mohon maaf, saya pengen utang sama Bapak. Terus dia bilang, oh gitu ya, memang kamu kerja apa? Kamu bayarnya pakai apa? Nanti saya kan dijadwal bulan ini 4 kali WL Pak. Jadi saya bayar nanti pakai PKWL saya. Adik saya bilang, dikhotbahin sama adik saya. Gak usah pinjem, aku kasih ke kamu. Konsepnya udah gak bener, betul gak saudara? Ini aja yang sangat miskin, betul gak? Mengambil keputusan, betul gak? Bagaimana pola jemaat mula-mula bisa terjadi? Betul gak saudara? Makanya jangan heran kalau saya sangat mendidik, sangat keras di sini. Betul? Bukan apa-apa. Tuhan ingin pelayanan tubuh itu. Yes, sehingga andalan kita bukan yang lain-lain. Andalan kita tetap Tuhan. Semua kayaknya ngalamin seperti itu. Ya, supaya apa? Kemegahan gereja mula-mula itu kembali lagi saudara. Itu mulai dari kita, pola pikir kita, betul? Amin. Bukan gini. Nanti aja Mbak ya, kalau saya kaya saya bantu ya. Saya bantu misi ya, nanti saya transfer ke rekening Mbak Popi. Tunggu ya kalau saya kaya ya. Nanti kalau kunjungan saya traktir makan KFC. Kalau saya kaya ya. Kalau saya kaya saya bawa plesir ke Bali pakai bus ya. Dia mengambil keputusannya kalau kaya. Tapi orang Makedonia saudaraku, dia dicobai berat, dia sangat miskin, dia mengambil keputusan. Bahkan mendesak Paulus, aku mau beroleh kasih karunia. Jadi saudaraku tidak ada alasan untuk kita tidak bertolong-tolongan. Betul gak saudara? Kalau pola pikir kita benar, seberapapun yang ada pada kita bisa memberkati banyak orang. Amin. Lanjut, kita lanjutkan.
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah. Kami itu para rasul ya. Jadi saudara, Paulus bilang mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Saya percaya Paulus juga tercengang saudara. Waduh, bukan dia yang khawatir, gembalanya yang khawatir. Sama enggak mereka, tapi mereka mengalami kasih karunia belum. Karena sudah benar mereka pertama-tama memberikan kepada Allah. Berarti konsep cara berpikir sudah firman, betul enggak? Dan karena dia punya firman, dia dapat instruksi untuk mendesak Paulus, betul enggak saudara? Enggak konyol juga dia ngasih, betul enggak? Karena ada dorongan. Pertama-tama kepada Allah, kemudian kepada kami. Benar, konsepnya benar, dasarnya benar. Ih saudara, kalau ini terjadi dahsyat banget. Dahsyat banget, gak ada orang miskin. Betul? Amin saudara. Karena saling bertolong-tolongan. Lanjut. Ya ini tentang Titus ya, saya bacakan. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, itu anak rohaninya Paulus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih ini sebagaimana ia telah memulainya. Lanjut, karena dia suruh Titus saudara ya. Maka sekarang seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Siapa yang bilang? Paulus ya. Padahal dia kan sangat miskin tadi ya. Benar nggak? Secara apa? Harta, ya kan? Dia sangat miskin. Ini kontradiksi sekali Paulus. Tadi dia bilang sangat miskin. Sekarang dia bilang maka sekarang sama seperti kamu kaya. Jangan kita kaya secara harta tapi miskin dalam segala sesuatu. Jangan dibalik, saudara. Betul nggak? Paulus tadi bilang kamu sangat miskin. Dicobai dengan banyak penderitaan tapi kamu mengambil keputusan. Sekarang dia balik. Maka sekarang karena kau sudah lakukan itu sama seperti kamu kaya. Dalam dahsyat. Ini konsep kaya kita harus berbeda ya. Harus seperti ini. Dalam iman. Pak Medi ini udah miskin kok. Masih kasih perpuluhan kasih ini. Emang dia kaya dalam iman. Karena dia memberikan pertama-tama kepada Allah. Dia yakin kasih karunia kan melimpah. Dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Kami itu pelayan, para rasul, gembala, hamba Tuhan. Ya. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Lanjut. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan. Ini Paulus ya berpendapat ya, nggak perlu kita bahas. Lanjut. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, pola yang sama yang diadopsi orang Makedonia, Yesus menjadi miskin supaya Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Lanjut. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu yang sudah sejak tahun lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan. Jadi pelayanan kasih ini sudah mulai dilaksanakan dan terus diselesaikan. Lanjut. Ini karena judulnya pelayanan kasih, saudara, maka sekarang selesaikan juga, oke? Sepadan dengan kerelaanmu dan lakukan dengan apa yang ada padamu. Lanjut, masih ada? Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada. Jangan bilang begini, saya ngutang dulu lah Mbak, supaya apa?
Saya bisa membantu misi. Nggak boleh itu saudara. Ya, kita harus memberi berdasarkan apa yang ada pada kita. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada pada kita. Ya, lanjut. Sebab kamu dibebani, bukanlah orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Lanjut. Satu lagi ya, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Gantian ya. Kelebihan saya mencukupkan kekurangan Pak Medi, agar kelebihan Pak Medi mencukupkan kekurangan saya. Seimbang, ngerti ya? Lanjut. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Karena ada keseimbangan. Amin. Sudah ya, habis. Saudara, itulah jemaat Makedonia. Hari ini kita belajar tentang bagaimana mengasihi dan bertolong-tolongan. Ini pola Tuhan dalam gereja mula-mula saudara. Dan ini hilang. Kalau saudara lihat gereja-gereja di Indonesia belum sampai pada titik ini. Semua masih diukur dengan uang. Suatu ketika kami rapat kemarin evaluasi dengan teman-teman pemimpin. Salah satu pemimpin bilang begini, pemimpin anak muda. Dia bilang, bang, lulusan dari GKKD ini, kalau namanya itu lulusan kualitas terbaik lah. Dia keluar masuk gereja manapun, itu kalau bilang itu tingkatannya udah tinggi lah. Bayarannya tinggi. Jadi sebenarnya saya dalam hati, ini maksudnya apa ya gitu. Artinya saudaraku bahwa semuanya sekarang ini diukur dengan uang. Kita melayani. Suatu ketika saya bilang, melayani itu kan pengorbanan, betul nggak? Nah kalau melayani kita dibayar semua, lah mana pengorbanannya? Ya. Tuhan melayani kita, dia berkorban saudara. Nah ini konsepnya sudah dikacaukan oleh iblis. Ditipu sehingga apa? Sehingga tidak ada pelayanan tubuh yang betul-betul sesuai dengan pola. Mari kita sama-sama Tuhan wujudkan itu di tengah-tengah kami. Biarlah hati kami seperti jemaat Makedonia. Bahwa harta kami sesungguhnya adalah Engkau dan firman. Saya mengambil keputusan dalam keadaan apapun. Saya harus membantu pelayanan orang-orang kudus. Bentuknya macam-macam saudara, betul? Saudara memberi diri, saudara memberikan perpuluhan, itu bentuknya. Dan Tuhan pasti memberikan instruksi kepada saudara. Kalau punya firman, pasti terjadi. Kau akan didorong. Sehingga kau berkata, aku puas dengan Tuhanku. Memberi diri pertama-tama kepada Allah. Dan yang kedua memberikan diri kepada Rasul. Yang kaya jual untuk satu maksud. Jadi kalau saya kaya, kalau saya memberi bukan berarti berkurang atas saya. Tapi seimbang. Karena kelebihan orang mencukupkan saya. Dan biarlah kita menjadi kaya dalam segala sesuatu. Mungkin kita sangat miskin, tapi kita kaya dalam segala sesuatu. Amin. Maka itu, tapi saya bersyukur kita sudah, gaya hidup kita memang sudah begitu di gereja ini. Saudara ya, kita pola itu sudah kita bangun dari dulu. Bahwa kita harus saling membantu ya. Saya dulu udah berpikir saya itu gembala tapi tinggalnya di Bandung. Ya, dulu ada yang rumahnya di sini, sekarang udah mulai banyak yang pindah-pindah ya, sini-sini. Nah kalau jemaat tidak solid bertolong-tolongan, saya bisa mati di tengah jalan. Sebentar, Mbak Yus saya turun, Mbak Yus turun gitu kan. Tapi bersyukur Tuhan sudah melatih pola ini di sini. Sehingga saya gak perlu harus datang ke sini, tapi jemaat dengan kasih kerelaannya saling membantu dengan apa yang ada pada kita. Sehingga kasih kita kepada saudara-saudara kita melebihi kasih kita mungkin dengan saudara kandung kita ya. Betapa dahsyat. Saya merasa itu anugerah yang melimpah-limpah. Sehingga saya percaya kita bukan orang-orang miskin, tapi kita orang-orang kaya dalam segala sesuatu. Amin, mari kita bangkit berdiri.
Terima kasih Tuhan. Kami ingin sekali jemaat mula-mula itu cara hidup diwujudkan. Bukankah Engkau rindu ada pelayanan tubuh yang Kau munculkan di akhir zaman? Kemegahan gereja mula-mula melebihi Kau akan hadirkan di akhir zaman ini. Kami ingin gereja mula-mula itu yang kami alami, dan kami percaya ketika kami mengadopsi cara jemaat, hidup jemaat mula-mula, kami akan mengalami kemegahan gereja Tuhan yang luar biasa. Beri hati kami terus bertekun Tuhan, terus hidup hanya dengan firman Tuhan, karena kami tahu firman yang mendorong hati kami, kasih kami melimpah, sehingga kami rela mengambil keputusan dalam keadaan apapun kami membantu orang-orang miskin, bahkan orang-orang berkekurangan, untuk pelayanan orang-orang kudus. Kami boleh jemaat seperti jemaat Makedonia pertama-tama memberi hidup kami kepada Allah, dan kemudian kami memberi hidup kepada pemimpin. Kami percaya ada satu kegerakan yang besar. Ku mau menjadi roti yang terpecah bagimu. Ku mau menjadi anggur yang tercurah bagimu. Ku mau menjadi saksi untuk memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Ku mau menjadi roti yang terpecah bagimu. Ku mau menjadi roti yang terpecah bagimu. Ku mau menjadi anggur yang tercurah bagimu. Ku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh.
Kudus taruhkan hati itu kepada kami. Karena Engkau lebih dulu mengasihi dan melayani. Kami punya teladan Tuhan, Engkau sendiri. Kami berdoa supaya jemaat mula-mula itu, spirit, cara hidup, ketekunan mereka, Kau impartasi kepada kami Tuhan. Kau taruhkan pada hati kami. Kami memiliki dasar pikiran yang sama, dasar keyakinan, yaitu firman. Dalam memandang sesuatu kami boleh memandang sesuai dengan sudut pandang firman. Kami tidak hidup dengan filosofi dunia, dengan pengetahuan-pengetahuan dunia. Tapi kami hidup dengan firman Tuhan. Kami percaya ada ledakan rohani, kebangunan rohani yang luar biasa. Mulai dari jemaat-Mu di tempat ini. Kami ingin menjadi role model Tuhan. Kau bangkitkan pelayanan tubuh itu. Jemaat mula-mula kemegahannya. Kau bangkitkan di tempat ini. Mungkin orang berpikir kami orang-orang sederhana. Tidak berpendidikan apapun itu. Tapi kami tahu ketika kami mengambil keputusan untuk terus hidup sesuai dengan pola-Mu Tuhan. Pada jemaat mula-mula kami akan mengalami hal yang sama, bahkan lebih besar. Engkau berkata bahwa kemegahan gereja-Mu akan melebihi dari kemegahan gereja sebelumnya. Itu kami alami, akan terjadi kebangunan rohani. Anak-anak muda kami tidak egois, keluarga-keluarga tidak egois, tapi kami memiliki kasih yang besar, bertolong-tolongan, saling berbagi, saling membantu, saling menghibur, saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengasihi. Kami tidak hidup sendiri, tapi kami hidup saling Tuhan. Sama seperti Engkau, tidak sendiri, Engkau tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Engkau saling melengkapi. Itu contoh yang luar biasa dalam hidup kami. Kami saling menghiburkan, saling menguatkan, saling mensupport, saling mendoakan. Oh Tuhan, kami tahu bahwa kehidupan, cara hidup kami terus kami bangun, akan terjadi kegerakan yang luar biasa. Orang akan datang kepadamu melihat ada cara hidup yang berbeda, standar yang tinggi, nilai-nilai yang tinggi. Kami penuh dengan kesabaran, rendah hati, lemah lembut perkataan kami, kaya akan iman, kaya akan pengetahuan, kaya akan kebajikan, kaya akan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Lakukan Tuhan, lakukan. Kami mau memberi diri kami. Kami ingin merindukan dengan mata kami melihat di zaman kami. Kau hadirkan itu Tuhan. Di tengah-tengah gereja yang semua ukurannya uang, di tengah-tengah gereja yang didrive dengan uang, tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi pelayanan yang sesungguhnya. Kami tampil Tuhan, kami hadir dengan pola-Mu, kami percaya itulah Tuhan, kegerakan sedang terjadi, kebangunan rohani sedang terjadi. Itu yang dinanti-nantikan banyak orang. Pelayanan tubuh tidak ada yang hebat, bukan one man show, tapi kami saling mensinergi, kolaborasi, saling mensupport satu dengan yang lain, menganggap utama satu dengan yang lain, merendahkan diri satu dengan yang lain. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan ke bawah. Roh Kudus, apa yang terjadi di jemaat Makedonia mungkin ribuan tahun lalu, kami ingin mengalaminya hari ini. Karena mereka menyembah Allah yang sama yang kami sembah. Biarlah apa yang terjadi yang Kau tulis dalam kitab suci-Mu itu terjadi pada zaman ini, pada tahun ini bagi kami semua Tuhan. Berikan hati yang bertekun di dalam Engkau, hati yang haus lapar akan Engkau, hati yang berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kami hidup dengan kasih karunia yang melimpah-limpah itu. Terima kasih, terjadilah pekerjaan roh dan firman bekerja kuat. Ada ikatan kasih yang luar biasa, mulai dari sekolah minggu anak muda, keluarga demi keluarga, tidak hidup sendiri-sendiri, tapi kami dihubungkan oleh karena kasih, berkoneksi satu dengan yang lain. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memerintah atas hidup kami, dan Roh Kudus yang menolong kami untuk terus senantiasa condong kepada firman-Mu,
dan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom. Diberkati Tuhan dengan firman Tuhan pagi hari ini. Luar biasa ya saudara, kita bersyukur ya, kita boleh diingatkan kembali oleh Tuhan ya, bahwa harta kita yang sesungguhnya itu bukan